Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada sebuah kesedihan, kekhawatiran juga bagi kita bahwa kekerasan di dunia sepak bola atau di dunia olahraga yang seharusnya menjadi sportivitas, tempat untuk menunjukkan sportivitas, terjadi sampai ke usia muda. Begitu ya Marco. Betul. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, Pak Meo yang mengatakan bahwa kita untung nonton sepak bola Indonesia karena bisa menyaksikan dua pertandingan sekaligus, pertandingan sepak bola dan pertandingan bela diri. Akhirnya ya seperti akan jadi kenyataan gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini tendangan kungfu pemain timnas, dan yang paling miris sebenarnya di sini pemain ini dilakukan oleh pemain timnas. Itu pemain yang harusnya mewakili, yang pernah mewakili nama negara, itu akhirnya melakukan tindakan yang boleh dikatakan terbilang sangat brutal gitu di lapangan. Nah, kalau kita lihat kejadiannya sebenarnya, kalau kita mundur sedikit ke belakang mengenai kronologi kejadian, tentu tidak serta-merta kejadian itu berdiri sendiri. Pasti ada penyebab atau ada sebab akibatnya. Iya, betul. Ada rangkaian kejadian yang menyebabkan itu terjadi. Jadi kita harus juga melihatnya secara utuh sebenarnya. Meskipun ini, tidak membenarkan juga betul, bahwa ini bukan sebuah pembenaran, betul. Dan ini memang adalah sebuah kronologi yang kita rangkai dari menggabungkan beberapa video kejadian saat peristiwa itu terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kemarin kejadiannya adalah saat pertandingan Elite Pro Academy U20, artinya pemain-pemain under 20 tahun, ya di bawah 20 tahun. Mereka itu pemain-pemain Liga 1, pemain muda yang klub Liga 1 bermain di Elite Pro Academy, dan ini tentunya diharapkan menjadi salah satu mesin pencetak pemain-pemain nantinya untuk main di tim senior seperti itu. Dan kalau kita lihat ini harusnya lebih ke arah pembinaan ya, selain prestasi ya untuk meraih gelar atau meraih gelar juara, tapi mostly harusnya lebih condong ke arah pembinaan. Tapi yang kita lihat adalah di sini pertandingan antara Bayangkara FC atau Bayangkara Presisi Lampung FC U20 berhadapan dengan Dewa United U20 di Stadion Citarum Semarang, di Semarang, itu berakhir ricuh. Jadi pemicunya kalau kita lihat adalah di slide di gambar pertama ini adalah kerusuhan pertama. Sebelum ini terjadi adalah gol kedua dari Dewa United berbau offside, lalu pemain-pemain Bayangkara memprotes sampai akhirnya muncul kericuhan pertama. Di sini udah ada kericuhan pertama. Ini sesaat setelah gol tercipta. Lalu kericuhan kedua itu menjalar ke bench pemain, dan di sini adalah tendangan kungfu pertama. Jadi sebenarnya bukan hanya satu tendangan kungfu yang terbang saat kejadian ini. Ada beberapa tendangan kungfu, dan ini salah satunya. Kalau kita lihat dari seragamnya, ini adalah pemain Dewa United karena Bayangkara Lampung FC berseragam putih-putih. Lalu setelah itu kejadian merembet ke bench pemain, dan di sini suasana cukup chaos. Di sini udah terlibat hampir semua. Ada ofisial juga yang katanya terlibat, ada pemain di situ juga, dan bahkan ada penonton yang turun ke lapangan. Dan ini udah semakin membesar sampai akhirnya Alberto Henga di sini agak memblur tendangan yang dilakukan Alberto Henga kepada salah seorang pemain Dewa United. Dan ini cukup sangat fatal, sangat brutal karena mengarah ke bagian belakang pemain dari Dewa United hingga membuat dia terjerembab. Dan katanya sih udah di ronsen untuk melihat apakah ada cedera yang cukup serius, dan itu memang sangat fatal tendangannya. Lalu keributan kembali menjalar dan melebar sampai akhirnya bisa dihentikan. Artinya apa? Artinya banyak kejadian, banyak keributan, perkelahian cukup besar, cukup masih melibatkan banyak orang. Namun tentu saja dari semua kejadian ini wajar bila kejadian ini yang paling disorot, karena ini melibatkan Fadli Alberto Henga, salah seorang pemain atau yang dianggap wonderkid timnas Indonesia. Dia pernah bermain di timnas U17 di Piala Dunia U17 2025 dan mencetak gol saat melawan Honduras saat Indonesia menang 2-1, kemenangan satu-satunya yang diraih oleh Indonesia. Dan wajar bila akhirnya Alberto Henga yang menjadi pusat perhatian. Walaupun rangkaian kejadiannya sebenarnya memang cukup banyak ya. Dari sini bahkan ini ada tendangan kungfu pertama nih, ini tendangan kungfu kedua. Nah, di sini juga ada pemukulan. Penyebabnya apa, Marco? Pemicunya sebenarnya protes tadi, protes terhadap gol kedua dari Dewa United yang dianggap berbau offside. Yang offside tadi. Berbau offside, protes. Apakah ada rasisme? Nah, itu pemicu untuk pertendangan yang dilakukan Alberto Henga. Kemarin kita sempat wawancara Sumarji ya, Pak Sumarji yang merupakan Ketua Badan Tim Nasional juga, terus dia merupakan COO dari Bayangkara Presisi Lampung FC. Dia juga udah ngomong atau berbicara langsung kepada Alberto Henga bahwa pemicu kejadian ini ada teriakan bernada rasis yang dialamatkan kepada Alberto Henga, sehingga dia membuat dia memicu untuk melakukan tindakan kekerasan itu. Walaupun sebenarnya kita belum bisa mengkonfirmasi ini kebenaran seperti apa, apakah memang ada
Namun kalau kita lihat kejadian belakangan ini, tindakan rasis yang ada di sepak bola Indonesia ini memang cukup mengkhawatirkan, Mai. Kita kemarin lihat Dewa United berhadapan dengan Persib Bandung, juga ada perlakuan rasis yang diberikan kepada salah seorang pemain Dewa United. Terus beberapa pertandingan berikutnya juga Yance Sayuri juga pernah mengalami kejadian yang sama. Artinya apa? Artinya kejadian rasisme itu sama merusaknya dengan kegiatan atau perkelahian yang seperti ini. Sama merusaknya. Diskriminatif, apalagi rasisme seperti itu sama berbahayanya dengan kekerasan-kekerasan seperti ini. Jadi artinya apa? Walaupun ini mungkin masih akan dalam penyelidikan ya, tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa rasisme itu di sepak bola Indonesia cukup besar. Saya sendiri sering mendengar ketika pemain atau penonton meninggalkan stadion, timnya kalah, mereka akan mengeluarkan suara-suara yang untuk mengejek yang berada nasisme. Semacam cywar gitu. Betul, ya, Marco, itu nggak boleh gitu loh. Dalam artian kita harus sama-sama memerangi itu gitu loh. Rasisme dan juga tindak kekerasan di dalam lapangan itu dua-duanya harus enyah dari sepak bola Indonesia. Nah, kita kembali ke kasus ini bahwa itu tentu akan menjadi penyelidikan dan itu juga tidak menjadi sebuah pembenaran akan tindakan yang dilakukan oleh Alberto Hengga. Walaupun emosi siapa sih yang sekuat-kuatnya manusia juga, ya kita nggak bisa mengukur tingkat kemampuan manusia untuk menahan emosinya seperti apa. Eric Cantona kita tahu sebagai pemain profesional yang bermain di liga top dunia, di Liga Inggris, bermain di Manchester United juga pernah melakukan tendangan kungfu ke arah penonton. Tapi yang perlu kita lihat adalah sebenarnya apakah semua elemen yang ada di sepak bola, atau elemen yang ada di sistem sepak bola Indonesia ini sudah cukup untuk mencegah ini terjadi sebenarnya. Nah, kita lihat sebenarnya salah satu yang mungkin yang paling bisa yang dikedepankan atau dilakukan untuk mencegah kejadian-kejadian ini adalah tentu saja hukuman. Iya, sanksi ya. Sanksi. Dan itu sudah diatur sebenarnya. Komdis PSSI atau aturan Komisi Disiplin PSSI 2023 sudah mengatur tentang kegiatan atau kekerasan di dalam sepak bola. Dan di pasal 48 terkait dengan pelanggaran berat, bahkan kegiatan pemukulan ini masuk kategori pelanggaran berat. Lalu diturunkan lagi di pasal 48A di mana tingkah laku buruk pemain yang luput dari pengawasan wasit. Jadi kalau pengawasan wasit berarti dia akan kena kartu dan segala macam. Tapi ini itu yang luput aja di dalam lapangan ya. Ini yang luput dari pengawasan wasit juga mendapatkan sanksi, mendapatkan aturannya gitu. Lalu ada ancaman sanksinya minimal itu 1 hingga 6 pertandingan. Ini minimal. Jadi ketika turunan-turunannya adalah ketika dia melakukan pelanggaran ini minimal itu 1 pertandingan hingga 6 pertandingan dan bisa aja lebih, Mai. Tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kita ingat Liga 4 kemarin. Ada beberapa pemain kejadian juga yang cukup brutal dan akhirnya dihukum dengan hukuman seumur hidup tidak boleh beraktivitas di sepak bola Indonesia karena dianggap memang cukup brutal, meresahkan dan sama sekali tidak sudah jauh dari unsur-unsur sepak bola. Lalu ada juga pasal 51 terkait perkelahian juga, dan itu sangat eksplisit diatur perkelahian yang melibatkan satu pemain dengan satu pemain lain atau melibatkan lebih dari 2 pemain, itu diatur semua di dalam Komisi Disiplin. Nah, apakah ini cukup sebenarnya? Aturan ini cukup untuk mencegah tingkat kekerasan dalam sepak bola? Jawabannya enggak, karena ini baru udah lama. Jadi beberapa pemain bahkan sudah dihukum seumur hidup, dan itu juga tidak mencegah seseorang itu melakukan kekerasan. Bahkan untuk pemain yang berlabel timnas saja itu masih bisa terpancing emosinya, walaupun dia mengatakan bahwa teriakan ejekan rasis itu yang memang menyakitkan, itu pasti menyakitkan, tidak mungkin tidak menyakitkan. Dan tapi bukan berarti dia bisa atau lepas kendali, lepas emosi untuk melakukan tindakan seperti itu. Dan itu akan dianggap orang sebagai pembenaran. Betul. Oke, ada pertanyaan Marco. Kalau kita misalnya berbicara mengenai pengendalian emosi begitu ya, atau mental mungkin ya, pembinaan mental mungkin untuk anak-anak muda ini, apakah ketika perekrutan mereka ada penilaian atau asesmen untuk perekrutan untuk kematangan mental mereka atau dan apakah psikologi mereka, psikologi mereka, ataukah pada saat sudah masuk ke dalam sudah terpilih nih sebagai pemain timnas begitu, mereka akan mendapatkan pembinaan tertentu terkait psikologi. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya kan pembinaan sepak bola itu kan dimulai dari usia muda. Kematangan atau kematangan mental seorang pemain itu nggak dibentuk dalam 1-2 pertandingan saja. Mereka dibentuk yang cukup lama dari pembinaan usia muda. Bahkan bisa jadi itu dari rumah ya sebenarnya. Betul, dari rumah ke pembinaan usia muda, lalu mereka tampil di klub, lalu mereka main di timnas. Itu adalah satu rangkaian yang menjadi latihan mereka untuk mengasah mental mereka dalam bertanding. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini yang menjadi keprihatinan sebenarnya. Kalau kita lihat
Jackson F. Diego, pelatih mantan pemain Legends lah, pernah bermain di Persebaya, pernah melatih timnas Indonesia juga dan memiliki anak yang bermain di timnas juga. Dia melihat sebenarnya ada satu hal yang memang luput dari pembinaan sepak bola di Indonesia. Boleh dikatakan kalau kita lihat dia dalam Insta Story-nya, nanti teman-teman atau pemirsa bisa melihat di Insta Story dari Jackson F. Diego, bahwa ada satu hal yang digarisbawahi di sini adalah sepak bola itu adalah soal investasi pada manusia. Jadi artinya bukan mesin, tapi manusia. Dan di sana ada psikologi yang memang harus dibenahi. Artinya harus dibina juga, bukan masalah taktik, strategi, kekuatan fisik. Tidak hanya soal teknis ya? Tidak hanya soal teknis, tapi psikologi. Kalau kita lihat, tarik lagi jauh ke belakang, kita sering mendengar bahwa ibu-ibu atau keluarga sekarang menyekolahkan anaknya di sekolah sepak bola. Kita tahu bahwa banyak sekali ibu-ibu yang ambisius. Anaknya pengen juara hingga bisa memaki-maki wasit, memaki-maki pelatih. Itu secara tidak langsung juga mempengaruhi mental pemainnya, mental anak untuk menjadi seorang yang menangan. Tidak sportif atau nggak mau kalah gitu, nggak mau introspeksi kalau kalah. Yang penting gue harus menang. Ini terus berlanjut. Dan ya, masalah psikologi tentu menjadi satu yang harus menjadi perhatian dari PSSI tentunya sebagai pengelola kompetisi di luar aturan yang memang untuk membuat efek jerah tadi. Oke, ini kalau kita lihat juga sedikit komentar begitu ya. Betul sekali. Dan ini memang Jackson F. Diego selain pernah menjadi pemain, pelatih, anaknya juga pernah melakukan kekerasan juga pada wasit. Jadi dia sangat memahami sebenarnya apa yang menjadi latar belakang seorang pemain muda mampu melakukan hal-hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Marco untuk informasinya hari ini. Kita berharap bersama-sama tentunya sepak bola Indonesia, terutama dari usia muda itu bisa menjadi lebih baik, terutama dari hal-hal kekerasan kayak gini. Tidak ada rasisme, tidak ada kekerasan lagi, dan maju untuk sepak bola Indonesia tentunya ya. Terima kasih Marco. Kita masih ada informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami.